Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait hasil kolaborasi bersama dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dari kelompok A2 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari Ibu Eva Nurdiana, Ibu Fitri Listiani, Ibu Rina Sopiah, Ibu Tika Kartika, saya sendiri Teguh Pratama, dan Bapak Tony Lukiawan dengan fasilitator Dr. Sumarna MPD dan pengajar praktik Ibu Imas Komalasari MPD. Untuk pertanyaan pertama terkait apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kekuatan konteks sosiokultural. Sebelumnya, kelompok kami menyepakati bahwa nilai sosiokultural merupakan sebuah gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu atau dapat berupa sebuah sistem dari pola-pola terpadu yang mengatur perilaku manusia. Nilai sosiokultural ini terdiri dari nilai sosial dan nilai budaya. Untuk nilai sosial, masyarakat Kabupaten Tasikmalaya kuat akan kultur religius dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kemasyarakatan, kekeluargaan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Dalam nilai budaya, masyarakat Kabupaten Tasikmalaya kental dengan budayanya yang berkaitan dengan alam. Hal ini didukung karena Kabupaten Tasikmalaya kaya akan kekayaan alam. Sebagai masyarakat suku Sunda di Kabupaten Tasikmalaya memegang nilai filosofi luhur yaitu silih asah, silih asih, silih asuh. Nilai filosofi inilah yang kami pilih sebagai kekuatan konteks sosiokultural di Kabupaten Tasikmalaya. Silih asah yang berarti saling memintarkan, silih asih yang berarti saling sayang menyayangi, dan silih asuh yang berarti saling memelihara adalah tiga perilaku yang menjadi satu kesatuan pembentuk budaya hidup yang memungkinkan terwujudnya sebuah tatanan masyarakat dengan peradaban yang luhur. Beberapa contoh tradisi Kabupaten Tasikmalaya yang menerapkan silih asah, silih asih, silih asuh yaitu tradisi hajat lembur, tradisi mugahan, tradisi perelek, dan terdapat beberapa contoh lainnya tradisi di Kabupaten Tasikmalaya. Makna silih asah, silih asih, silih asuh jika dikaitkan dengan pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara memilih makna yaitu asah berfokus pada ilmu pengetahuan dan wawasan intelektual. Unsur asah lebih menitik beratkan pada pemikiran peserta didik dalam memecahkan masalah yang dihadapi termasuk kreativitas dan kemandirian. Asih mengacu pada proses pembelajaran yang didasarkan pada unsur kasih sayang, simpati, dan empati pendidik terhadap murid, murid dengan murid, murid dengan lingkungan sekitarnya. Asuh berhubungan dengan unsur pembinaan dan pembimbingan untuk mengarah terhadap hal yang lebih baik dan bernilai positif. Jika dikaitkan dengan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila, silih asah dapat menumbuh kembangkan karakter kreatif, kritis, dan mandiri. Silih asih dapat mengembangkan karakter religius dan toleransi, sedangkan silih asuh mengembangkan karakter gotong royong. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda? Dalam kontekstualisasi nilai sosiokultural, kelompok kami menyepakati bahwa kekuatan konteks sosiokultural dalam hal ini yaitu kearifan lokal diiringi dengan kemajuan zaman, dalam hal ini yaitu kodrat zaman, sejalan dan selaras dengan pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pentingnya mengintegralisasikan fondasi kebudayaan dalam pendidikan bertujuan untuk mengembangkan manusia yang tidak hanya pintar secara kognitif melainkan juga moral dan etika. Dalam hal ini bisa disebut dengan budi pekerti atau karakter atau profil pelajar Pancasila, di mana Ki Hajar Dewantara pernah mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Hal tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan pemberian contoh, kegiatan pembiasaan, kegiatan pengajaran, maupun kegiatan tindakan yang pada penerapannya berlandasan pada ing ngarsa tulodo, ing madya mangun karso, tutpuri handayani, dan berpegang pada filosofi silih asah, silih asih, silih asuh.
Ingar Sasungtulodo bisa diartikan sebagai seorang guru atau pendidik harus menjadi panutan atau memberi contoh. Ing Madya Mangunkarso berarti di tengah, membangun atau memberikan semangat, kemauan atau niat. Dan Tuturi Handayani berarti di belakang atau dari belakang memberi semangat atau dorongan. Dengan menerapkan silih asah, silih asih, silih asuh, saling mengasah, saling mengasihi, saling mengasuh. Implementasi dari silih asah dapat diterapkan dengan melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, kontekstual, dan bermakna. Menyusun kegiatan pembelajaran yang memiliki nilai kolaborasi antar murid atau guru. Memberikan kemerdekaan belajar bagi murid. Makna dari silih asih dapat diterapkan dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakter murid. Memberikan layanan yang prima dan memposisikan sebagai pribadi yang penuh kasih sayang. Dari silih asuh dapat diterapkan melalui melaksanakan layanan pendidikan inklusif bagi murid, membantu murid dalam menyelesaikan setiap permasalahan atau kendala, dan membimbing murid dalam pengembangan minat dan bakat. Hal ini sejalan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Dalam penerapannya, terdapat tantangan dan solusi. Adapun tantangannya berupa meningkatnya sikap individualisme akibat pengaruh globalisasi, memudarnya pemahaman tentang nilai-nilai budaya lokal, renggangnya interaksi antar sesama akibat pengaruh media sosial, peningkatan atau kemudahan dalam mengakses informasi, serta kebebasan dalam berkreasi dan bertindak akibat pengaruh globalisasi. Solusinya yaitu melaksanakan kegiatan yang mengembangkan jiwa gotong royong, melaksanakan kegiatan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal, menerapkan kebijakan kebiasaan 3S, salam, senyum, sapa dalam setiap aktivitas, menyaring atau memfilter informasi yang baik dan buruk, serta memberikan penyuluhan, melaksanakan kegiatan yang mampu mengakomodir aktivitas yang bernilai positif. Pertanyaan selanjutnya, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kelompok kami pilih yaitu pemikiran tentang menghamba pada anak yang dapat diterapkan dalam kegiatan berupa melaksanakan pembelajaran yang mengakomodir kegiatan kolaborasi antar sesama murid maupun dengan guru dalam mencapai tujuannya. Ini selaras dengan nilai silih asah. Melaksanakan kegiatan refleksi pembelajaran bersama, termasuk silih asah. Jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak dan masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi, termasuk kepada silih asih. Melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian dan kasih sayang, termasuk silih asih. Memenuhi kebutuhan lahir dan batin murid atau kodrat alam, termasuk kepada silih asuh. Memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan mengakomodir setiap kebutuhan dan bakat murid dan selaras dengan perkembangannya, termasuk kepada silih asuh, di mana kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikemas dalam bentuk yang pertama, diskusi kolaborasi dalam pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, sholat duha berjamaah, kerja bakti atau gotong royong, kegiatan adiwiyata, serta kegiatan piket kelas. Pada kegiatan kolaborasi kali ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan menuntun kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat nyaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kodrat alam berkaitan dengan konteks sosial budaya atau kearifan lokal, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21. Konteks sosial budaya menuntun murid menguatkan karakternya yang menjadi alasan kontekstual penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara selalu menjumpai tantangan dan harus dicari solusinya. Adapun salahnya yaitu sebagai guru penggerak kita harus mampu menemukan nilai-nilai sosiokultural di daerah kita yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus anggota masyarakat. Terima kasih, sekian penyampaian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.